Sebagai perusahaan tambang yang sudah berusia 55 tahun, PT Freeport Indonesia sangat memperhatikan kondisi lingkungan sekitar tambang. Dari hulu ke hilir, PT Freeport Indonesia melakukan berbagai langkah untuk menghindari pencemaran lingkungan. PT Freeport Indonesia sangat concern terkait dampak perubahan iklim dan PT Freeport Indonesia hadir dalam konferensi perubahan iklim COP27 sebagai bentuk dukungan untuk mengatasi perubahan iklim. Untuk membahas terkait hal ini, saya Lucia Saharu sudah bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Apa kabar Pak Tony? Kabar baik, salam dari Sharm El Sheikh, Yes. Mesir. Sudah sampai di Mesir aja Pak ya, untuk mengikuti COP27 ini ya Pak ya? Iya betul sekali, Lucia. Iya, sejauh mana Pak misi PT Freeport Indonesia ikut berpartisipasi dalam COP27 ini? Jadi kami menyadari bahwa perubahan iklim itu adalah satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga memang apa yang dikomitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu untuk menurunkan emisi karbon yang disebut dengan nationally determined contribution itu yang tadinya 29%, sekarang menjadi yang enhanced itu 31,89% dan dengan bantuan internasional itu 43%. Dan kami dari pihak perusahaan dalam hal ini PT Freeport Indonesia mendukung itu dan juga bekerja sama dengan pemerintah bagaimana caranya supaya kami bisa ikut berkontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian dari INDC pemerintah Republik Indonesia tersebut. Dan untuk itu kami PT Freeport Indonesia hadir dalam COP27 ini dan juga beberapa COP yang sebelumnya juga untuk menyampaikan dan mendukung dan memberikan komitmen kami juga untuk mendukung hal tersebut. Demikian Lucia. Apa Pak yang menjadi target PT FI sendiri yang akan dipaparkan dalam forum COP27 nanti? Jadi kami mentargetkan bahwa pada tahun 2030 nanti kami akan bisa menurunkan emisi karbon dari operasi pertambangan kami sebesar 30%. Dan itu adalah komitmen kami yang sudah kami lakukan dan dalam rangka mencapai proses pencapaian 30% tersebut. Pada saat ini sudah 22% pengurangan emisi karbon yang tercapai. Oke, implementasi di lapangan apa saja Pak yang dilakukan Pak? Jadi ada berbagai hal yang kita lakukan. Pertama adalah kita dengan beroperasinya tambang bawah tanah, sudah bukan tambang terbuka lagi, sehingga sudah tidak ada lagi operasional truk-truk yang besar yang menggunakan bahan bakar fosil, dan kami mengangkut biji dari operasi penambangan bawah tanah Grasberg Block Caving dengan menggunakan kereta tanpa awak yang bermesin listrik. Dan ini tentu saja mengurangi emisi karbon sangat besar sekali, karena sekarang kereta listrik tersebut dapat mengangkut 110.000 ton biji dalam satu hari. Dan kalau itu diangkut oleh truk-truk yang bermesin diesel itu akan sangat banyak menggunakan bahan bakar fosil. Itu adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan. Dan yang satu lagi adalah konsentrat kami itu pada saat kami turunkan, alirkan dari pabrik pengolahan di ketinggian 3.000 meter ke pelabuhan Amamapare, itu kemudian di pelabuhan itu dikeringkan. Nah tadinya pengeringan itu dilakukan dengan menggunakan bahan bakar. Sekarang ini kami gantikan dengan sistem kompresi. Jadi itu konsentrat yang masih basah itu yang tadinya mengandung air 40% itu dikeringkan dengan sistem kompresi dan dilakukan dengan air blow ya. Sehingga juga menghasilkan penurunan emisi karbon yang juga signifikan. Dan tentu saja upaya-upaya lainnya sedang kami lakukan supaya bisa mencapai target pengurangan emisi 30% pada tahun 2030. Oke, berapa Pak dana atau anggaran yang dipersiapkan untuk mencapai target ini Pak? Jadi ini kami ambil semuanya dari dana operasional kami, tidak ada yang spesifik untuk pengurangan itu, jadi adalah bagian dari operasional kami untuk menemukan cara-cara yang terbaik dengan juga tetap memperhatikan produktivitas dan efisiensi.
Jadi ini adalah inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk dapat beroperasi secara lebih green atau lebih environmental friendly dan juga dalam rangka penurunan emisi karbon. Karena ini penting sekali, ini adalah satu keniscayaan bagi perusahaan-perusahaan, bukan hanya PT Freeport Indonesia, tapi juga seluruh perusahaan di dunia juga sekarang sudah tidak bisa lagi melakukan operasional bisnis tanpa memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi saya sebutkan ini sebagai satu development by design. Jadi kita mendevelop tambang kita ini, kita mendevelop proyek-proyek kita lakukan, juga sudah harus memperhatikan bagaimana caranya melakukannya dengan lebih greener sehingga sangat mengurangi emisi karbon. Oke, Pak, dengan keikutsertaan dalam COP27 ini, apakah memang Freeport melihat bahwa dibutuhkan juga dukungan internasional dalam hal pengurangan emisi karbon di Freeport sendiri? Jadi kalau kami di PT Freeport Indonesia, ibaratnya kami dukungan dari pihak manapun juga tentu kita butuhkan semuanya. Tapi yang kami rencanakan adalah yang kami lakukan sendiri. Yang kami harapkan adalah juga perusahaan-perusahaan lain, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh bagian dunia ini juga melakukan hal-hal yang sejenis atau yang mirip dengan itu, bagaimana caranya untuk setiap operasional itu dapat mengurangi emisi karbon. Karena ini persoalan bukan persoalan Indonesia, bukan persoalan PT Freeport Indonesia saja, tapi ini adalah persoalan dunia yang sangat penting bagi kita untuk beroperasi lebih langgeng dan juga untuk kepentingan anak cucu kita ke depannya. Oke, baik. Pak Tony, Anda optimis capai target 30% di 2030 ini? Kami optimis sekali bahwa kami bisa mencapai target 30% di 2030 dan bahkan kami saat ini sedang merencanakan untuk melakukan upaya-upaya lagi untuk dapat meningkatkan pengurangan emisi karbon tersebut dari 30% pada tahun 2030 untuk menjadi up to 60% atau 60% pada tahun 2030. Ini sedang kita lakukan berbagai rencana, berbagai macam studi kita lakukan untuk dapat meningkatkan pengurangan emisi karbon tersebut pada 2030. Lucia. Baik, terima kasih Pak Tony Wena sudah bergabung bersama kita. Semoga upaya PT Freeport untuk menurunkan emisi gas karbon ini bisa tercapai begitu ya Pak ya, dan bisa diikuti langkah ini oleh perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Terima kasih Pak Tony. Ya, demikian perbincangan kita dalam Insiders kali ini. Saya Lucia Sahari undur diri. Sampai jumpa.